Shalom, saya Yospina Lembang dengan NIM 2104411639. Di sini saya merespon tugas dari mata kuliah Perangkat Lunak Aplikasi dengan dosen pengampu Pak Alim Surya Saruman, Eskom MPD. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya di dalam suatu Microsoft Excel terdapat banyak sekali rumus atau fungsi yang mana mempermudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Untuk kali ini saya akan membahas 3 fungsi yang ada dalam Microsoft Excel yang mempermudah kita dalam menyelesaikan tugas kita. Yang pertama, fungsi if. Fungsi if digunakan untuk menentukan suatu perbandingan. Fungsi if ini selalu berkaitan erat dengan kata jika dan maka. Artinya, apabila ada suatu data yang menyatakan bahwa jika di atas atau sama dengan 70, maka akan dinyatakan lulus. Jika di bawah dari 70, maka akan dinyatakan remedial. Kemudian fungsi yang kedua yaitu average. Fungsi average digunakan untuk menyatakan nilai rata-rata atau menentukan nilai rata-rata. Cara pengaplikasiannya yaitu dengan menjumlahkan semua tabel, kemudian membagi dari banyaknya tabel tersebut. Kemudian fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga yaitu fungsi product, di mana fungsi produk ini digunakan untuk menyatakan total dari harga barang. Misalnya, seorang ibu membeli 3 buah piring dan harga satu piring yaitu senilai 5.000. Nah, disinilah kita menggunakan fungsi produk. Fungsi produk ini yang akan menentukan berapa besar harga yang harus dikeluarkan ibu untuk membayar ketiga buah piring yang telah dibeli. Langkah selanjutnya, mari kita mengaplikasikan ketiga rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, rumus if. Di sini saya sudah ada tabel, dan di baris pertama ada Rara dengan poin 500, dan di baris kedua ada Rini dengan poin 200, dan di baris terakhir ada Reni dengan poin 400. Kita baca keterangannya. Jika poin di atas atau sama dengan 500, maka akan mendapatkan hadiah TV. Dan jika poin di atas atau sama dengan 300, maka akan mendapat hadiah HP. Sedangkan jika poin di bawah 300, maka akan mendapat hadiah baju. Nah, mari kita menentukan hadiah apa yang akan mereka dapatkan. Dan menggunakan rumus if, yaitu dengan cara sama dengan if buka kurung kolom C baris kedua, jadi C2 lebih besar atau sama dengan 500 titik koma. Nah, untuk penggunaan titik koma sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan laptop atau komputer teman-teman, karena ada yang menggunakan titik koma, titik 2, dan tanda koma. Kemudian tanda petik TV, balas tanda petik, titik koma, lalu menginput lagi if, buka kurung, C2 lebih besar atau sama dengan 300, titik koma, tanda petik, HP, balas tanda petik, kemudian titik koma, tanda petik, baju. Balas tanda kurung 2 kali. Nah, setelah teman-teman menginput rumus dari if, maka secara otomatis komputer akan menginput hadiah yang mereka dapatkan. Seperti untuk baris pertama ada Rara dengan poin 500, maka dia mendapatkan hadiah TV. Nah, untuk baris kedua dan ketiga, teman-teman tidak perlu lagi menginput rumusnya karena sudah kita input di awal tadi. Jadi caranya teman-teman hanya perlu memblok dari baris pertama sampai ke baris yang ketiga.
secara otomatis akan terinput baju, HP. Untuk rumus yang kedua yaitu rumus average, di mana rumus ini digunakan untuk menentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata akan didapat dengan cara menjumlahkan tabel atau data, lalu kemudian membagi berapa banyak data tersebut. Untuk cara cepatnya kita gunakan rumus average dengan cara sama dengan average buka kurung. Kita lihat untuk nilai mata kuliah pertama ada di kolom C baris kedua. Jadi C2, setelah itu kita blok dari C2 sampai ke E2. Setelah kita blok di komputer atau di laptop, secara otomatis akan menginput C2.2 E2 balas tanda kurung. Setelah itu komputer akan menginput berapa nilai rata-rata. Untuk baris pertama nilai rata-ratanya yaitu 80. Setelah kita dapatkan nilai rata-rata untuk baris pertama, tidak perlu lagi kita menginput rumus untuk menentukan nilai rata-rata yang ada di baris kedua dan seterusnya, karena sudah kita input di baris pertama tadi. Jadi kita tinggal memblok dari baris pertama sampai ke baris yang terakhir. Maka secara otomatis komputer akan menginput nilai rata-ratanya. Untuk nilai rata-rata dari Reni 60, 90, 75 yaitu 75, dan untuk Randy 70. Sekian untuk rumus average. Untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi produk, di mana fungsi produk digunakan untuk menentukan total harga. Di sini saya sudah ada tabelnya. Di baris pertama ada TV, jumlahnya 2, harganya 3 juta. Di baris kedua ada kulkas, jumlahnya 4, harganya 2 juta. Dan di baris ketiga ada HP, jumlahnya 2, harganya 1.500.000. Harga ini adalah harga per piece. Jadi untuk 2 barang dengan harga 3 juta per piece-nya, berapakah yang harus dibayar oleh sang pembeli? Kita gunakan rumus produk, yaitu sama dengan produk buka kurung, kita klik C, kolom C baris kedua, C2, lalu kita blok sampai ke D2. Jadi titik 2, D2, balas tanda kurung. Secara otomatis komputer akan menginput berapa total yang harus dibayar. Jadi 2 kali 3 yaitu 6 juta. Nah, untuk baris kedua dan seterusnya, seperti yang sudah saya katakan, teman-teman tidak perlu lagi menginput rumus yang ada, tetapi hanya perlu memblok dari baris pertama sampai ke baris yang terakhir. Secara otomatis komputer yang akan menginput hasilnya. Di sini karena 4 dikali 2 juta, jadi 8 juta. Dan di baris ketiga ada harga 1.500.000 dikali 2 jadi 3 juta. Sekian untuk rumus produk. Nah, untuk lebih mudah dipahami, kita coba terapkan pada laptop. Untuk rumus if, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa sama dengan if dalam kurung C6 kemudian lebih besar atau sama dengan 500 titik koma tanda petik kulkas balas tanda petik titik koma, lalu kemudian menginput rumus yaitu if buka kurung C6 lebih besar atau sama dengan 300 titik koma tanda petik HP balas tanda petik
titik koma, tanda petik TV, balas tanda petik, kemudian balas kurung 2 kali. Dengan demikian, laptop akan menginput secara otomatis hadiah yang didapatkan. Karena di sini poinnya 100, maka hadiahnya adalah HP. Karena di sini poinnya 300, maka hadiahnya adalah TV. Dan karena di sini poinnya 700, maka hadiahnya adalah kulkas. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi average, sama dengan average buka kurung, kita blok dari, kemudian balas kurung, enter. Nah, di sini kita sudah dapat nilai rata-rata dari Rara. Lalu untuk menentukan nilai rata-rata dari Rini, Randy, dan Reni, kita tinggal memblok dari baris pertama. Nah, dengan demikian akan terinput secara otomatis. Untuk rumus berikutnya yaitu rumus produk yang menyatakan total harga. Jadi, sama dengan produk buka kurung, kita blok jumlah sampai ke harga, lalu balas kurung, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah dapat total harga dari kulkas. Kemudian untuk menentukan total harga untuk baris kedua dan seterusnya, hal yang sama kita lakukan yaitu dengan memblok. Dengan demikian, total harganya telah terinput secara otomatis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir kata, shalom dan terima kasih.